Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Shalom saudaraku yang kekasih, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Hari ini Jumat 22 Mei 2020, kita masuk dalam rangkaian ibadah doa 10 hari pencurahan Roh Kudus dan akan berakhir pada ibadah hari Pentakosta Minggu tanggal 31 Mei 2020. Saudara-saudaraku, firman Tuhan akan disampaikan dengan singkat, lalu sesudah itu saya dorong saudara untuk lebih banyak memuji, menyembah Tuhan dan berdoa supaya sungguh-sungguh kita bisa melaksanakan, menikmati rangkaian doa pencurahan Roh Kudus ini. Baiklah, sebelum kita mulai kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami masih bisa hidup hari ini dan menikmati kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, beri kami penerangan. Kami rindu lebih lagi mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar dengan tema siapakah Roh Kudus. Menurut iman Kristen, berdasarkan Alkitab, Allah itu Tritunggal. Dia adalah Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4 tertulis, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Allah yang Esa itu telah menyatakan dirinya dalam 3 oknum atau pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan di 1 Petrus 1 ayat 2,
yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, setiap oknum sepenuhnya ilahi, setara dengan oknum-oknum yang lain. Namun mereka bukan tiga Allah, tetapi satu. Pada peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus yang tercatat pada Injil Matius 3, Markus 1, Lukas 3, dan Yohanes 1, saudara bisa pelajari itu. Ketiga oknum Allah Tritunggal terlibat dalam pembaptisan Kristus Yesus. Keberadaan Allah yang Esa dinyatakan dalam kejamakannya. Tiga oknum yang berbeda dapat dikenal namun tidak terpisah. Tiga oknum yang bersekutu sedemikian eratnya sehingga ketiganya merupakan Allah yang Esa. Kesatuannya sempurna dalam sifat dan hakikatnya. Di seluruh bagian Alkitab, Roh Kudus diperkenalkan sebagai oknum yang mempunyai kepribadian. Ya, oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap Roh Kudus itu hanya suatu kuasa atau pengaruh saja. Roh Kudus memiliki ciri-ciri sebagai pribadi, antara lain, satu, dia berpikir. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia atau Roh Kudus sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Yang kedua, Roh Kudus mempunyai perasaan. Roma 15 ayat 30 diambil dari terjemahan sederhana Indonesia atau TSI, Roma 15 ayat 30. Saudara-saudara, saya minta tolong supaya kalian sungguh-sungguh berdoa kepada Allah tentang pekerjaan saya. Lakukanlah itu oleh karena kita sama-sama bersatu dengan Tuhan kita Kristus Yesus dan karena kasih yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Jadi Roh Kudus itu punya perasaan. Dia bisa mengasihi, dia bisa menikmati persekutuan. Yang ketiga, yang membuktikan ciri Roh Kudus itu sebagai pribadi, Roh Kudus itu punya kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus punya kehendak. Yang keempat, Roh Kudus mempunyai fungsi atau tugas. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dan 26 mencatat, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, Roh Kudus bertugas membawa orang percaya kepada hadirat dan persekutuan yang lebih intim dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak orang Kristen tidak memikirkan betapa besarnya perbedaan ketidakadaan Roh Kudus di dunia ini dengan kalau ada Roh Kudus. Jika tidak ada Roh Kudus, maka tidak ada penciptaan alam semesta. Dan tidak ada yang namanya manusia. Karena dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti Roh Kudus
bersama-sama berkreasi menciptakan alam semesta. Dan di dalam Ayub 33 ayat 4, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti Roh Kudus juga turut dalam penciptaan umat manusia. Tanpa Roh Kudus tidak ada penciptaan alam semesta dan umat manusia. Yang kedua, tanpa Roh Kudus tidak ada Alkitab, saudara. Dari firman Allah yang hidup, FHYH 2 Petrus 1 ayat 21 dicatat demikian. Sebab tidak ada satu nubuat pun dalam kitab suci yang dibuat oleh nabinya sendiri. Roh Kudus yang ada di dalam diri hamba Allah itulah yang memberikan firman Allah kepada mereka. Jadi luar biasa peran Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus tidak ada ilham Roh Kudus bagi para penulis Alkitab. Berarti tanpa Roh Kudus tidak ada Alkitab. Yang ketiga, tanpa Roh Kudus tidak ada kuasa untuk memberitakan Injil atau kabar baik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan tersebut, kita jadi mengerti sekarang bahwa yang pertama, Roh Kudus itu adalah oknum atau pribadi ilahi. Dia adalah Roh Allah sendiri yang hidup tak terbatas, yang tinggal di dalam hati kita waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Roh Kudus layak dihormati dan dikasihi. Yang kedua, sangat penting peran Roh Kudus bagi rencana-rencana Allah yang besar, bagi penciptaan alam semesta, bagi penciptaan umat manusia, bagi penulisan firman Allah, bagi rencana Tuhan untuk setiap orang percaya menjadi saksi Kristus. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita sungguh-sungguh minta supaya Tuhan mengajari kita lebih lagi. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan. Kita mau lagi membuka hati untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, baharuilah hati kami. Kami rindu untuk mengasihi-Mu, mengenal-Mu lebih lagi. Kami rindu menaati firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami rindu bisa melayani-Mu. Kami rindu maksimal waktu kami hidup di dunia ini. Kami sudah dengar firman Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus itu. Sebab itu Tuhan, ajari kami lebih lagi. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami lebih lagi bisa mengenal Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Kami memuji Engkau karena Engkau baik. Kami memuji Engkau karena Engkau sangat baik. Kami tidak bisa pergi dari manapun menjauhi Roh-Mu. Sebab kemana saja kami pergi, Engkau ada. Engkau Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha tinggi, maha kekal. Sebab itu kami mau mengasihi-Mu. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus bekerja di dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami lebih mengenal Engkau dan mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai besok saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.